berikutnya adalah tumbuhan spermatopita disebut sebagai tumbuhan kormopita karena memiliki akar, batang, dan daun sejati. Bagaimanakah struktur akar, batang, dan daun tersebut? Seperti kita ketahui, dalam kelompok plante itu dibagi menjadi 3 secara garis besar. Ada tumbuhan lumut atau bryophyta, ada eh, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan yang ketiga ada spermatophyta, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini merupakan tumbuhan yang kita sebut sebagai kormopita. Karena apa? Karena antara batang, akar, dan daunnya itu sudah dapat dibedakan secara nyata. Nah, karakteristik dari struktur akar, batang, dan daun dari spermatopita itu antara lain, kita mulai dari organ akar terlebih dahulu. Nah, akar dari kelompok spermatopita atau tumbuhan berbiji ini umumnya dia memiliki dua sistem perakaran, yaitu ada akar yang serabut dan juga akar yang tunggang. Kalau akar tunggang itu dia hanya ada satu yang menuju ke pusat bumi, sedangkan kalau serabut itu akar samping yang atau akar adventif biasanya yang keluar dari pangkal batang. Nah, akar dari kelompok tumbuhan spermatopita ini umumnya memiliki sel-sel yang sudah terdiferensiasi membentuk jaringan. Misalnya dari bagian luar hingga ke dalam ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan korteks, hingga ke jaringan pembuluh yang bagian yang terdalam. Sedangkan untuk kelompok yang bryophyta atau tumbuhan lumut ini, dia belum memiliki akar yang sesungguhnya, hanya ada struktur yang menyerupai akar yang disebut sebagai rhizoid biasanya kalau pada tumbuhan lumut. Selanjutnya dari segi organ batang, batang dari kelompok spermatopita ini memiliki bentuk yang bervariasi, ada yang berkayu, kemudian ada yang berair, ada juga yang dia tidak berkayu tapi lebih ke tumbuhan seperti herba dan lain sebagainya. Nah, biasanya batang pada kelompok spermatopita ini selain berfungsi untuk menopang tubuh atau untuk menempelnya daun, juga mengalami modifikasi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Misalkan pada kentang, berarti batangnya di sini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanannya dari tumbuhan kentang itu tadi. Nah, lalu sel-sel dari batang yang terdapat pada tumbuhan kelompok spermatopita itu sudah mengalami diferensiasi sama seperti akar, jadi akan membentuk jaringan antara lain ada epidermis, korteks, dan juga bagian silinder pusat itu biasanya meliputi jaringan pengangkut seperti xilem dan juga floem. Sedangkan untuk pada tumbuhan lumut itu dia belum memiliki akar batang sejati, sehingga dia tidak terdapat jaringan pembuluh biasanya kalau yang ada pada kelompok lumut. Yang ketiga organnya yaitu daun. Selanjutnya adalah organ daun, di mana daun dari kelompok spermatopita ini memiliki tulang daun yang sejajar melengkung menjari dan menyirip. Jaringan yang ada pada organ daun ini sudah terspesialisasi dengan jelas, mulai dari epidermis, mesofil, kemudian jaringan pengangkutnya. Oleh karena itu, tumbuhan spermatopita ini termasuk dalam tumbuhan kormopita karena kormopita memiliki makna bahwa tumbuhan tersebut sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati yang dapat menjalankan mekanisme fungsinya yang bekerja secara terintegrasi mulai dari akar hingga ke daun, utamanya dalam pemenuhan nutrisi tubuh tumbuhan atau penyaluran hasil fotosintesis. Nah, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat dan terima kasih.